Kursi bikinan jin milik Nabi Sulaiman bisa mendeteksi kebohongan. Nabi Sulaiman memiliki kursi yang dapat mendeteksi seseorang berbohong atau tidak. Kursi itu buatan jin. Kursi sakti tersebut mampu melindungi Nabi Sulaiman dari segala bentuk gangguan dan kecurangan. Bila orang bersaksi palsu, maka tergetarlah seluruh tubuhnya. Kitab Cara Kaya seperti Nabi Sulaiman karya Ahmad Zainal Abidin memaparkan. Suatu ketika, Nabi Sulaiman menyuruh para setan untuk membuatkan kursi yang sangat indah dan mampu melindunginya dari segala bentuk gangguan dan kecurangan. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat atau curang, membuat saksi palsu, maka mereka akan merasa ketakutan. Para setan pun membuat kursi dari gading gajah, dihiasi intan permata, dikelilingi pepohonan layaknya anggur, 4 pohon kurma dari emas, dan tendanya terbuat dari perak. Di atas pohon kurma, ada 2 burung merak yang terbuat dari emas dan pada pohon lainnya terdapat burung nasar dari emas. Di setiap pohon terdapat penyangga-penyangga dari zamrud hijau. Pada bagian atas kursi ada tabir-tabir dari emas. Di bawahnya terdapat batu keras dari emas. Sungguh sangat indah. Ketika Nabi Sulaiman naik ke tingkat pertama kursi itu, maka kursi tersebut berputar seperti penggilingan. Sementara burung nasar dan merak mengepak-kepakan sayapnya. Harimau membentang tangannya sambil menggaruk-garukkan cakarnya ke bumi. Mereka berada di situ untuk melindungi Nabi Sulaiman sekaligus menjadi penjaga bagi orang yang ingin berbuat saksi palsu. Putaran kursi itu terjadi pada tiap tingkatan. Ketika sampai pada tingkat yang paling atas, burung nasar akan meletakkan mahkota di atas kepalanya dan mulai meniupkan misik dan ambar atau sejenis minyak wangi. Dan ketika seorang saksi duduk, burung dara yang terbuat dari emas akan mengambil kitab Zabur dan membacanya di hadapan orang-orang. Di sebelah kanan Sulaiman, duduk para ulama Bani Israel di atas kursi-kursi yang terbuat dari emas dan para pemuka jin duduk di sebelah kirinya di atas kursi perak. Dan ia bersiap memberikan keputusan. Ketika para saksi datang memberikan kesaksian, maka berputarlah kursi dan seluruh isinya itu bagai penggilingan. Harimau, merak, dan burung nasar pun melakukan tugasnya. Para saksi akan merasa terkejut dan tak dapat memberikan kesaksian, kecuali yang kesaksian benar. Raja semua makhluk. Nabi Sulaiman tidak hanya menjadi raja di antara umat manusia, tetapi juga menjadi raja bagi segala bentuk makhluk. Kalau Nabi Daud mampu mengenal bahasa makhluk lain, seperti burung, maka Nabi Sulaiman tidak hanya sebatas mengenal dan memahami bahasa mereka, tetapi juga mampu berbicara dengan binatang. Bahkan semua binatang itu bisa menjadi pembantunya. Bila Nabi Daud bertasbih dan berdoa kepada Allah, maka seluruh alam burung-burung, gunung-gunung, dan binatang buas ikut bertasbih bersamanya. Sedangkan Nabi Sulaiman mendapat karunia lebih dari Allah dengan membuat segala bentuk binatang tunduk dan dapat menjadi pembantunya. Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan luar biasa yang tak mampu ditandingi oleh raja-raja manapun. Kekuatan Nabi Sulaiman berangkat dari berbagai kemampuan yang dikombinasikan, mulai dari kemampuan manusia, jin, dan burung. Semua bersatu padu, tunduk, dan membantu apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman, seperti membangun kerajaan megah yang tidak akan pernah tertandingi, menyerang kekuatan musuh, dan bentuk kebutuhan lainnya. Jin adalah makhluk Allah yang sebagian besar manusia tidak mampu melihat atau meminta pertolongan padanya. Tapi, berkat pertolongan Allah, Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin dan membuatnya menjadi pembantu. Nabi Sulaiman menjadikan jin sebagai pasukan tentara yang mematikan. Jika tidak pergi ke medan perang, Nabi Sulaiman menjadikan jin sebagai pekerja kasaran. Menundukkan setan golongan setan ini tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan manusia kerap kali menjadi umpan menggiurkan bagi setan agar terjebak dalam kubangan kemunafikan. Tapi, Allah memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman untuk menguasai dan menundukkan setan, dan bahkan mempekerjakan setan atau menghukumnya apabila menentang. Di hadapan Nabi Sulaiman, setan menjadi pembantu dalam membangun istana dan alat-alat perang. Setan menyelam ke dasar lautan mengambil permata dan diangkut, lalu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setan yang biasanya menjadi penggoda dan pengganggu manusia berubah menjadi pembantu yang tunduk dan sesekali akan diberi hukuman apabila melanggar. Itulah kekuasaan Nabi Sulaiman yang tak tertandingi. Allah berfirman, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman,
yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Al-Quran Surat Sabak ayat 12. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan keilmuan kita seputar risalah Nabi.